Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kita masih melanjutkan pembahasan perlombaan yang diharamkan dan perlombaan yang diperbolehkan. Yang pertama, perlombaan yang diharamkan yaitu ketika kompetitor, ketika peserta yang mengikuti perlombaan harus membayar uang pendaftaran dan hadiahnya diambil dari uang pendaftaran tersebut, maka jelas-jelas permainan tersebut diharamkan. Maka jelas-jelas permainan tersebut dihukumi judi. Ketika kompetitor, ketika peserta yang mengikuti perlombaan harus membayar uang pendaftaran dan hadiahnya diambil dari uang pendaftaran tersebut, maka jelas-jelas perlombaan tersebut diharamkan dan termasuk hukumnya judi. Supaya tidak termasuk kepada hukum judi, ketika si peserta yang mengikuti perlombaan harus membayar uang pendaftaran dan hadiahnya diambil dari uang pendaftaran supaya diperbolehkan, maka harus diadakan yang namanya muhalil. Muhalil tersebut tidak ikut membayar. Misalkan si A dan si B melakukan perlombaan balap lari. Si A dan si B dua-duanya membayar uang pendaftaran sebesar 500.000 dan 500.000, totalnya 1 juta. Maka supaya perlombaan si A dan si B menjadi diperbolehkan, menjadi halal, maka harus mengadakan muhalil si C. Nah, namun si C tidak harus mengikuti, tidak harus membayar uang pendaftaran. Jadi si C tidak membayar uang pendaftaran. Berarti si A dan si B membayar uang pendaftaran, namun si C menjadi muhalil. Ketika salah satunya menjadi pemenang, maka uang tersebut diberikan kepada si pemenang. Maka perlombaan tersebut dihukumi diperbolehkan. Jadi yang pertama, ketika kompetitor, ketika peserta pendaftaran, ketika peserta perlombaan mengikuti harus membayar uang pendaftaran dan hadiahnya diambil dari uang pendaftaran, maka jelas-jelas permainan tersebut dihukumi judi, permainan tersebut diharamkan. Yang kedua, supaya permainan tersebut menjadi halal, maka ada orang yang di luar kompetitor yang tidak mengikuti perlombaan. Si A dan si B melakukan perlombaan, tapi ada orang yang di luar kompetitor, yaitu donatur. Misalkan kata si donatur, silahkan kalian berlomba, nanti siapa saja yang menang akan saya berikan hadiah. Maka perlombaan tersebut dihukumi halal karena orang yang di luar kompetitor yang memberikan hadiahnya. Nah, yang ketiga, permainan yang diperbolehkan. Permainan yang diperbolehkan yang ketiga yaitu ketika salah satu kompetitor, ketika salah satu orang yang mengikuti perlombaan tersebut yang mengeluarkan hadiahnya. Misalkan si A dan si B melakukan lomba balap lari, namun si A yang mengeluarkan hadiahnya, tapi si B tidak mengeluarkan hadiahnya. Misalkan kata si A, jika kamu bisa mengalahkan saya, maka uang 500.000 buat kamu. Tapi jika kamu tidak bisa mengalahkan saya, maka uang 500.000 kembali kepada saya. Nah, permainan tersebut diperbolehkan. Jadi ada yang permainan diharamkan dan ada permainan yang diperbolehkan. Wa'lam ana iwadul musabaqah huwa malul ladhi yukhraju biha. Wa'lam, ketahuilah, ana iwadul musabaqah, sesungguhnya iwad musabaqah, sesungguhnya hadiah perlombaan, huwal malul ladhi yukhraju biha, yaitu harta yang dikeluarkan dalam perlombaan. Wa qad yukhriju ahadul mutasabiqo ini, wa qad yukhrijani ma'an. Wa qad yukhriju, terkadang hadiah tersebut dikeluarkan oleh salah satu kompetitor yang mengikuti perlombaan, wa qad yukhrijani ma'an, dan terkadang si uang hadiah tersebut dikeluarkan oleh pihak yang mengikuti perlombaan. Jadi hadiah tersebut terbagi kepada dua. Yang pertama dikeluarkan oleh salah satu kompetitor yang melakukan perlombaan. Yang kedua, hadiah tersebut dikeluarkan oleh peserta yang mengikuti perlombaan. Nah, tadi sudah dijelaskan. Jadi perlombaan yang diharamkan dan yang tidak diharamkan. Jika salah satu kompetitor mengeluarkan iwad dan kata si A dan si B melakukan lomba balap lari, misalkan kata si A, jika kamu bisa mengalahkan saya maka uang 500.000 buat kamu, tapi jika kamu tidak bisa mengalahkan saya maka uang 500.000 kembali kepada saya, maka hukumnya diperbolehkan. Wa qad yukhrijani ma'an, dan terkadang hadiah tersebut dikeluarkan oleh
pihak yang mengikuti perlombaan. Misalkan si pihak kompetitor yang mengikuti perlombaan harus membayar iwad, harus membayar uang pendaftaran, dan hadiahnya diambil dari uang pendaftaran, sama sekali tidak ada muhalil, maka dihukumi haram. Wa dzakarul musannifu awala fi qaulihi, Kiai Musannif menjelaskan pembahasannya yang awal fi qaulihi di dalam ungkapannya. Wa yukhrajul iwadu ahadul mutasabbiqain hatta anahu ida sabaqa bi fahtisin ghairuhu istaraddahu ayil iwad alladhi akhrajahu. Dan yang mengeluarkan hadiah yaitu salah satu orang yang mengikuti perlombaan. Seperti tadi si A dan si B melakukan perlombaan, namun si A yang memberikan hadiah, maka diperbolehkan. Bipahtisin lapan sabako bisa dibaca lapan sabako dibaca fathah sin. Goirohu istarodahu ayil iwad alladhi akhrajahu, yaitu salah satu kompetitor yang mengeluarkan hadiah tersebut. Jadi pembahasan yang pertama, menurut Kiai Musannif, pembahasan yang pertama, salah satu peserta yang mengikuti perlombaan ia yang mengeluarkannya. Seperti tadi si A dan si B melakukan perlombaan balap lari, namun si A yang mengeluarkan hadiahnya. Kata si A, jika kamu bisa mengalahkan saya maka uang 500.000 buat kamu, dan jika kamu tidak bisa mengalahkan saya, uang 500.000 kembali kepada saya. Nah, maka hukum perlombaan tersebut dihukuminya hukumi halal. Namun perlombaannya perlombaan yang diperbolehkan menurut syarak, perlombaan yang tidak bertentangan dengan akhlak. Misalkan seperti perlombaan balap lari, seperti misalkan perlombaan silat, maka perlombaan-perlombaan tersebut yang diperbolehkan. Jika perlombaan yang bertentangan dengan syarak, seperti misalkan sabung ayam, adu domba, maka ada iwan, ada hadiah, tidak ada hadiah, tetap dihukumi haram. Jadi kalau misalkan perlombaan yang bertentangan dengan agama, maka seperti misalkan sabung ayam, adu domba, maka walaupun ada hadiah, tidak ada hadiah, tetap perlombaan tersebut diharamkan. Wa in subiqo bidami awalihi ahduhu al iwal sohibuhu sabik lahu. Jika salah satu, jika ia didahului, jika ia dikalahkan, maka si hadiah tersebut diambil, dan jika tidak dikalahkan maka si iwad tersebut diambil kembali. Jadi masih seperti contoh yang tadi, si A dan si B melakukan perlombaan balap lari misalkan. Si A mengeluarkan uang 500.000 tapi si B tidak mengeluarkan sama sekali. Kata si A, jika kamu bisa mengalahkan saya maka uang 500.000 saya berikan kepadamu, dan jika kamu tidak bisa mengalahkan saya maka uang 500.000 kembali kepada saya. Wa dzakarul musannif atsani fi qaulihi, Kiai Musannif menjelaskan pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan pihak kompetitor, pihak yang mengikuti perlombaan membayar uang pendaftaran. Membayar uang pendaftaran dan hadiahnya diambil dari uang pendaftaran. Wa in akhrajahu ail iwad mutasabbiqati ma'an lam yajuz, jika para kompetitor, jika para peserta perlombaan membayar uang pendaftaran dan hadiahnya diambil dari uang pendaftaran, lam yajuz, maka perlombaan tersebut diharamkan, maka perlombaan tersebut termasuk kepada judi. Lam yasiha ikhrajuha lil iwad ila ayyudkhila bainahuma muhalilan bikasir lami awal, kecuali di pihak kompetitor tersebut, yaitu di peserta kompetitor tersebut diadakan yang namanya muhalil. Jadi ketika peserta perlombaan harus membayar uang pendaftaran, misalkan lomba lari membayar uang pendaftaran sebesar 100.000, lam yajuz, dan hadiahnya diambil dari uang pendaftaran, maka perlombaan tersebut diharamkan, termasuk kepada judi. Kecuali ila ayyudkhila bainahuma muhalilan, kecuali mengadakan muhalil. Misalkan seperti si A dan si B melakukan perlombaan balap lari, si A dan si B membayar uang pendaftaran 500.000, jadi 1 juta. Terus si A dan si B mengadakan muhalil, si C tapi tidak harus membayar. Si C tidak membayar, hanya sekedar menjadi muhalil, maka perlombaan tersebut dihukumi halal. Nanti ketika si A
menjadi juara 1 juta diberikan ke si A, ataupun misalkan si B yang menjadi pemenangnya maka uang 1 juta diberikan kepada si B, ataupun si C yang menjadi muhalil ketika menang maka 1 juta harus diberikan kepada si muhalil, kepada si C, maka perlombaan tersebut dihukumi halal. Supaya perlombaan menjadi halal, ketika peserta perlombaan harus membayar uang pendaftaran maka harus diadakan yang namanya muhalil. Wa fi ba'di nusakh ila ayudkhila bainahuma muhalilan, namun di dalam sebagian redaksi matan ila ayudkhila bainahuma muhalilan, kecuali ada muhalil yang mengikuti di antara peserta perlombaan tersebut. Maka perlombaan yang diperbolehkan, perlombaan yang dihalalkan ketika para kompetitor, ketika para peserta perlombaan membayar uang pendaftaran dan hadiahnya diambil dari uang pendaftaran terus diadakan muhalil, maka perlombaan tersebut diperbolehkan. Fa in sabaqa kulan minal mutasabbiqaini ahadul iwad aladi akhrajahu. Jadi sehingga jika muhalil tersebut mendahului, jika muhalil mengalahkan si A dan si B, jika si muhalil mengalahkan kompetitor yang mengikuti perlombaan, maka hadiah yang dikeluarkan oleh si A dan si B diambil oleh si muhalil. Jadi supaya perlombaan menjadi halal, ketika para peserta mengikuti perlombaan dan harus membayar iwad dan harus membayar uang pendaftaran dan hadiahnya diambil dari uang pendaftaran, supaya menjadi halal harus diadakan yang namanya muhalil. Wa in subiqo binawi awalihi lam yaghrim lahu masyai'ani, dan jika si muhalil tersebut didahului, si muhalil tersebut, si C tersebut dikalahkan dengan dibaca kasroh, dengan dibaca dhammah, lam yaghrim lahu masyai'an, maka si muhalil tersebut tidak mengeluarkan apapun dari keduanya. Misalkan si A dan si B melakukan perlombaan harus membayar uang pendaftaran 500.000 dan 500.000, totalnya 1 juta, dan diadakan muhalil. Namun ketika perlombaan balap lari, si muhalil tersebut dikalahkan oleh si A dan si B di dalam masalah lomba lari, maka si muhalil tersebut lam yaghrim lahu masyai'an, tidak mengeluarkan apapun untuk keduanya. Jadi si muhalil tersebut hanya supaya perlombaan tersebut menjadi halal. Jadi perlombaan ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Yang diharamkan yaitu perlombaan para kompetitor, para peserta yang mengikuti perlombaan harus membayar uang pendaftaran, dan uang pendaftaran tersebut dijadikan hadiah, tidak ada muhalil, sama sekali tidak ada muhalil, maka jelas-jelas permainan tersebut permainannya dihukumi judi, permainan yang diharamkan. Supaya menjadi halal, ketika para kompetitor melakukan pendaftaran dan hadiahnya diambil dari pendaftaran, supaya menjadi halal maka harus diadakan yang namanya muhalil. Tapi harus digarisbawahi, perlombaan sangat banyak. Perlombaan yang tidak bertentangan dengan akhlak dan tidak bertentangan dengan syarak, seperti perlombaan yang bertentangan dengan akhlak yaitu perlombaan balap makan. Perlombaan balap makan yaitu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai. Nanti kan Kangjeng Nabi, para Rasul, para Kangjeng Nabi Nabi sudah mengajarkan tata cara makan yang baik. Tapi kalau misalkan makan dijadikan perlombaan, yaitu tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan akhlak ataupun bertentangan dengan agama, seperti melakukan perlombaan adu sabung ayam, adu domba. Maka perlombaan-perlombaan tersebut entah melakukan hadiah atau entah ada hadiah ataupun tidak ada hadiah tetap dihukumi haram. Nah, yang dimaksud di sini yaitu perlombaan yang tidak bertentangan dengan akhlak dan perlombaan yang tidak bertentangan dengan agama. Wallahu a'lamu bishawab.